Yo, halo bro semua, balik lagi sama gue di sini. Kita podcast lagi nih, dan sekarang gue kedatangan ini senior gue di kampus gitu ya. Iya. Bang Kamal. Tapi kok namanya Kamal gitu ya? Ini Gamal, ini Kamal. 11-12 ya. 11-12 kacamata juga lagi. Jenggotan lagi. Sama ini gitu loh. Jadi dulu gue nih pernah kuliah di kajian pengembangan perkotaan di UI Salemba. Dulu gue masuk tahun 2024. Bang Kamal. Iya. Bang Kamal tahun berapa? 2003 lu masuk. Jauh banget. Saya masih SD itu mah. Tapi katanya kayak kita seumuran ya. Oh, katanya kayak seumuran ya. Tapi jujur, nggak nyangka loh umur Bang Kamal nih 50 ya. Udah 50. Gila, Tahun hebat. depan 50 lah. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol, emang Ane langsung undang ahlinya nih. Ente kan ahli Masya Allah ya. kerja juga kan di urusan beginian ya. Ya properti ya. Nyambung lah ya. Iya insya Allah. S1 apa Bang Kamal sebelum di KPP UI? Di teknik arsitektur UI juga. Teknik arsitektur. Tapi tuh sama KPP UI beda gak sih sebenarnya arsitektur? Beda ya, kalau di arsitektur mungkin lebih mikro ya, lebih ke bangunan. Kalau KPP UI itu lebih ke kota dan kebijakannya seperti itu. Oh, berarti kalau ngomongin sosialnya lebih ke KPP. Betul. Kalau PWK bedanya apa sama arsitek? Bang Kamal? PWK mungkin lebih ke jenjang strata 1 ya, dia kan. Dia juga belum terlalu makro gitu. Masih ada teknis-teknisnya. Tapi kalau KPP itu udah makro banget sih. Ada ekonomi perkotaan, ada masyarakat perkotaan gitu. Seperti itu. Ini jurusan agak aneh ya. Maksudnya kalau arsitek sering dengar, PWK sering dengar. Iya. Tapi KPP, kajian pengembangan perkotaan, nggak pernah dengar di tempat lain gitu. Iya. Karena ini multidisiplin ilmu ya. Program Pascasarjana dari UI, dia tuh nggak hanya menerima jurusan S1 dari teknik aja, nggak. Dari berbagai macam ilmu dia bisa diterima di situ seperti itu. Tapi di angkatan saya tuh isinya bener-bener hampir PWK semua. Oh gitu. Hampir PWK semua. Tapi Mas Kamal bukan kan? Saya bukan. Saya sastra Cina. Lah, Masuk juga kan? Nggak, ya masuk sih masuk. Man nggak nyambung kan jadinya. Nah, ini kemarin kan saya ketemu Bu Husnul. Bilang, boleh dong Gamal. Kaprodi ya, bos lu Kaprodi ya. Kaprodi. Ini dong podcast sama alumni. Iya. Wah, boleh kita undang Bang Kamal nih, karena mau ngomongin perumahan. Siap. Langsung emang yang kerjaannya di dunia perumahan. Siap. Karena ini isu yang nggak pernah lekang oleh waktu. Ya betul. Kenapa anak muda itu emang sampai sekarang susah aja beli rumah? Ini sebenarnya sejak zaman Bang Kamal muda udah begini kali ya sebenarnya. Iya betul. Cuma seakan-akan kalau ngomong zaman sekarang susah. Iya. Padahal tiap tahun emang susah gitu. Emang ya. susah. Nah, kita mau ngomong dari yang gampang-gampang dulu nih Bang Kamal. Iya. Menurut Bang Kamal mendingan ngontrak deket kantor di Jakarta tapi nggak punya rumah, atau nyicil tapi jauh di Bojongkonyot gitu misalnya. Mending mana sih? Ya ini sih tergantung konsepnya ya. Kalau mungkin anak-anak muda zaman sekarang karena mungkin belum berkeluarga, dia lebih mementingkan kebutuhan dia sendiri gitu, nggak mikirin sekolah anaknya seperti itu, istrinya harus gimana gitu kan. Jadinya dia akan milih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya dia gitu, seperti itu. Nah beda kalau sudah berkeluarga, mungkin dia harus memikirkan juga, gue harus punya aset gitu. Aset dimana dengan gaji gue yang sekarang seperti ini, aset yang kebeli ya rumah di daerah sono deh, Jakarta coret gitu kan. Nah itu ada nilai psikologis yang tergadaikan gitu. Ya kita harus di perjalanan, kalau rumah kita jauh minimal 1-2 jam di perjalanan menuju ke tempat kerja gitu kan. Belum lagi ada biaya ongkos juga yang lebih harus kita keluarkan. Sementara kalau rumah dekat dengan kantor kan lebih murah mungkin, transportasinya lebih cepat, nggak capek di jalan. Tapi memang minusnya itu kalau di dekat kita ngontrak dulu di dekat kantor kita, ya memang kita nggak punya aset ya, nggak punya aset, atau kita nyewa apartemen gitu kan, ya anytime harga bisa naik seperti itu. Itu ada plus minusnya sih. Ini sebenarnya nggak eksak benar salah. Betul. Tapi lebih ke perasaan. Betul. Rasa gitu ya. Iya. Kalau saya tuh ngelihatnya kalau misalnya ngontrak, mungkin rawannya itu anak bisa pindah-pindah sekolah gitu kali ya. Iya betul. Kalau rumah kita kan ya kemungkinan anak itu ya di situ aja. Situ gitu. aja kalau udah permanen kan, situ aja. Cuman kalau setelah nih Bang Kamal kan udah malang melintang, kalau disuruh pilih muda lagi, pilih yang mana? Ya rumah deket pusat kota sih. Meskipun bukan aset.
Iya betul. Oh, Betul. tapi ntar gimana kalau mau punya warisan nggak ada dong buat anak kita gitu? Anak ya dia punya harta sendiri lah. Oh, gitu Jangan ya. nungguin warisan kita juga. Ini lebih kayak budaya kita kali ya. Benar. Kalau Mindset nggak- orang tua nggak kita. ngasih warisan tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Betul. Jadi makanya orang, tapi malah yang saya lihat nih Bang Kamal ya, orang udah dia nih beli rumah jauh, tapi tetap ngontrak dekat kantornya juga, jadi kayak double, bayar KPR juga, bayar kontrakan juga, karena nggak kuat juga mau PP, Nah, capek fisik ya. tetap KPR tapi nya di Iya. Rangkas Bitung gitu kan. Ya mungkin itu solusi buat ya tadi ya, dia tetap punya aset walaupun jauh, tapi badan gue nggak capek hari-harinya gitu, bisa pulang dekat kita sewa di apartemen atau ngontrak rumah dekat kantor seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi sebenarnya kadang kita dilema juga ya. Betul. Kalau rumah jauh sakit hatinya di badan remuk. Betul. Kalau rumah deket tapi ngontrak sakit hatinya ntar anak gua warisin apa gitu. Iya, itu hidupan tuh pilihan kan. Kalau Bang Kamal sendiri akhirnya milih yang mana? Akhirnya milih rumah nggak terlalu jauh, Heeh. tapi memang tetap rumah sendiri Jadi gitu. tengah-tengah aja ya. Tengah-tengah gitu. Jadi jangan sampai jauh-jauh amat, tapi ya syukur-syukur masih tengah-tengah deh. Masih tengah-tengah. Zaman sekarang kebanyakan kurang lebih begitu sih, kurang lebih saya lihat. Iya. Apalagi didukung sama moda transportasi di Jakarta ya. Kita kan ada Transjakarta, ada MRT, itu lumayan ngebantu banget untuk mengurangi durasi perjalanan kita ke tempat kerja kita seperti itu. Cuman emang bener gak sih apa hoax nih yang bilang makin generasi ke sini makin susah beli rumah? Apa dari dulu ya emang udah begini aja gitu? Ya soalnya perbandingan pendapatan zaman orang tua kita dengan harga rumah pada saat itu gapnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau dulu kita harga rumah sekitar 200-500 juta, Udah orang kaya tuh. udah orang kaya, Udah rumah Cuma orang tua kita ya. Udah rumah gila tuh, gedongan. Gedong. Kalau di Otisa udah 3 lantai. Dua episode 3 lantai. Siap. Sementara gaji pada saat itu 200-500 ribu udah oke gitu. Dulu nih kapan tapi nih? Jadi tahun sekitar 80-90-an. Oke. Nah ini kalau dirasioin harga rumah terhadap gaji itu 40 sampai 80 gaji bulanan. 80-90-an. 40 tahun 80-90-an itu 40 sampai 80 kali gaji bulanan untuk Iya. dapat rumah lah. Oke. Nah sekarang tahun 2020 sampai tahun 2025 itu harga rumah taruhlah 500 juta sampai 1 M ya. 1 M juga udah Paling kecil. banget gitu kan. Kemudian gaji rata-rata anak muda berapa sih? 5 sampai 7 juta lah ya. Iya. Kurang lebih. Nah ini rasionya tuh udah 50 sampai 150 kali gaji bulanan. Jadi gapnya tuh makin gede. Orang untuk dapetin rumah itu akhirnya susah gitu. Tapi tuh masalahnya apa ya? Apa karena harga besi meroket atau apa itu, apa permainan elit global apa gimana maksudnya gitu? Kok jadi pada nggak punya, jadi bisa naik sejauh itu? Nah, ya pertama kalau dilihat urbanisasi ya, ini yang mengakibatkan keterbatasan lahan itu, lahan di area kota. Oh karena trennya itu urbanisasi. Betul. Mau di Cina mau di mana semua emang negara urbanisasi. Betul, masyarakat akan berlomba-lomba untuk tinggal di daerah urban gitu. Seluruh dunia nih. Seluruh dunia seperti itu. Ya makanya ada konsep pemindahan ibu kota gitu untuk memecah konsentrasi masyarakat gitu. Jadi jangan di pusat kota terus, tapi dibuat lagi ibu kota, pusat pemerintahan beda, pusat bisnis beda, sehingga terjadi pemecahan daerah-daerah perumahan permukiman buat masyarakatnya. Niatnya begitu. Niatnya begitu. Tapi Meskipun tiap ada negara pindah ibu kota kebanyakan gagal ya. ya Ngeliat di Brazil, di Malaysia. Malaysia gagal ya. Bukan gagal sih, lebih kayak biasa aja kali ya. Iya, Nggak iya. secanggih yang dibilang gitu kali ya. Iya betul. Nah kemudian yang kedua adanya spekulasi atau investasi properti. Jadi tuh rumah saat ini bukan jadi kebutuhan pokok tapi jadi instrumen investasi. Ya orang banyak beli rumah yang pemiliknya bukan buat ditinggalin, tapi buat investasi. Tapi buat itu dulu apa disewain. begitu dulu? Dulu orang kayak rumah 2 aja udah kaya banget sekarang. Tapi dulu ya. spekulan kan emang selalu ada di setiap zaman dong. ada. Beli tanah, misalnya katakan tiba-tiba beli tanah di Parung. Dulu Parung nggak tahu tuh daerah tempat apa. Oh iya, tempat jin buang anak lah Tempat sebenarnya. tempat jin buang anak mungkin juga lebih jauh lagi. Iya. Dulu kan spekulan juga banyak. Tapi market pasar itu metodenya tuh nggak seperti sekarang tuh gencar banget, masif gitu. Iya. Ya. Kemudian ya kenaikan harga material, ada inflasi juga. Ini akhirnya biaya konstruksi juga semakin naik. Dulu kita bangun rumah tahun 95 itu per meter persegi bisa 2,5 juta, 3 juta. Sekarang mana dapat?
Sekarang berapa ya? Sekarang bisa belasan Masa sih? meter persegi. Bukannya 5 juta aja gitu? 5 juta rumah apaan? Enggak, pondasinya gitu maksudnya Ini udah termasuk pondasi, lantai, finishing semuanya tuh. itu sekarang belasan juta. Udah belasan juta, bisa hampir 20. Apa sejak Covid makin mahal? Ya itu. Ya karena ini apa material ya. Material juga semakin canggih kan, orang kayak smart building. Kan lebih karena ada apa namanya kayak fitur-fitur tahan gempa. Iya. Tanamnya lebih dalam. Benar. Catnya juga anti panas, anti badai. Makin dibikin-bikin gitu. Iya, karena per meter persegi jadi meningkat seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ya sama pertumbuhan gaji kita juga lambat kan, berasa kan. Ya, kenaikan upah nggak sebanding dengan kenaikan harga rumah. Cuman kalau UMR ini dikejar terus, ntar juga bukan repot juga jadi inflasi juga gitu. Benar juga, betul. Jadi serba salah gitu ya. Serba salah ya. Nah, Bang Amal tahu gak sih sebenarnya sejak kapan ini fenomena spekulan makin jadi kayak formal gitu loh. Jadi makin banyak orang beli rumah tuh buat spekulasi investasi gitu. Dulu kan orang beli emas. Iya. Sejak tahun berapa itu tiba-tiba jadi orang beli rumah dua sampai 5 sekarang orang kaya tuh. Iya. Sebenarnya dari tahun 90-an orang juga udah tahu karena apa sih investasi yang nggak bakal rugi? Ya tanah. Bukan rumah. Rumah Kan bisa rusak Rumah bisa rusak, betul. Malah kadang orang jual rumahnya nggak dinilai. karena udah reot. Udah reot. Oh, iya. Tapi nilai harga tanah itu nggak pernah turun seperti itu. Sih sama emas sih. Sama emas. Itu mungkin kalau tahun zaman Bung Karno belum jadi instrumen investasi. Belum, karena tadi urbanisasi belum begitu masif seperti saat Dulu ini. tuh saya tahu orang tinggal di Tebet tuh udah orang kampung. Iya betul, gusuran Tanah Abang. Gusuran sama Gelora Bung Karno. Iya GBK benar. Namanya tanah apa tuh kalau belum jadi hak milik? Girik, Tanah girik. Iya. Jadi orang miskin gitu tinggal di Tebet ya. Iya. Sekarang boro-boro tinggal di Benar. Tebet jadi inceran sekarang. Tebet. Udah gak kebeli begitu Udah nggak maksudnya. kebeli, Orang benar. sekarang tinggalnya di pinggirannya kayak Pondok Labu. Iya. Ya, udah mantap juga itu pinggiran hitungannya karena masih Jakarta gitu ya. Jagakarsa. Jagakarsa sekarang juga udah mahal. Udah mahal juga, nggak ada rumah di angka 1,5 M gitu. Emang bener Bang Amal kan maksudnya emang dunia properti nih. Iya. Ntar abis ini kita kenalan soal pekerjaan nih. Tapi emang rumah di Jakarta 300 juta udah ngimpi. Udah ngimpi. Mungkin di gang-gang yang MHT, jalan MHT Muhammad Husni Tamrin tuh. Itu gang kecil tuh. Gang kecil. Ada tuh masih kali ya. Ada mungkin. Tapi gak bakal punya mobil dah itu mah. Ya nggak bisa masuk mobil. Akhirnya motor sama ruang tamu di situ parkirnya. Motor di situ, ruang tamu di situ. ya. Tidur di situ. TV di situ ya. Pusing juga kalau begitu ya. Bener-bener. Tapi yang penting kan di pusat kota kan. Bener. Nah kalau Bang Kamal sendiri nih kita mau kenalan. Bang Kamal kan kerja di namanya Colliers ya. Colliers. Itu industrinya apa tuh, namanya keren soalnya. Oh gitu ya. Ya ini kita itu terkait properti dari hulu sampai hilir ya. Mungkin ada orang punya tanah bingung mau bangun apa. Kita ada departemen yang bisa bantu buatin feasibility studies. Kira-kira tanah Bapak cocoknya untuk buat hotel atau mall. Tanahnya ada nggak mungkin tanah 100 meter. Nggak mungkin. Iya. Saya ada kosong nih di Bojongkenyot 100 meter. Diusir dari Colliers. Tuh buat itu aja tuh tempat penampungan. Ini mah ngomong orang yang tanahnya jumbo-jumbo. Iya. Jadi emang Betul. orang kaya itu sebenarnya nggak paham banyak hal juga ya. Benar. Dia punya duit tapi cari orang pintar. Iya, yang bisa ngembangin duitnya. Nanti tuh di tanah dibikin risetnya sama Colliers. Colliers. Jadi orang kaya nggak perlu paham begitu-gitu nggak kan. perlu paham. Nanti output dari Colliers itu ternyata cocok nih kalau buat taruhlah mall gitu kan. Di atas mallnya ada apartemen gitu kan. Lebih ada jaminan sukses kalau di riset dulu gitu. Iya dong. Iya kan kita akademisi ya seperti itu ya. Pantesan Bang Kamal yang kaya makin kaya. Enak nggak perlu pinter. Maksudnya ada tanah nih, cari orang pinter kita bayar. Gitu ya. Ya kemungkinan besar akan jalan karena udah di riset. Udah di dibanding riset, yang betul. langsung hajar gitu ya. Betul. Itu dibikinin semua. Gak tinggal pitching ke bank dong dia buat ngutang. Betul, nanti kita ada hasil report dari Colliers ini dibawa-bawa lah tuh ke bank A, bank B, bank C gitu untuk dapat pinjaman dana. Gimana orang kaya nggak bankable ya? Dia track record bagus. Dia bawa feasibility studies. Iya. Kan kalau kita orang yang katakan pengusaha kecil
boro-boro bikin riset. Riset apaan yang mau dibikin? Nggak ada duitnya gitu kan. Oh jadi kerjaan. Jadi kita bisa bilang Bang Kamal nih analis, kita bisa bilang. Iya seperti itulah. Emang mainannya di dunia beginian berarti. Betul. Kita analisa pasar. Pasar itu baik pasar apartemen, pasar perkantoran, pasar hotel, pasar mall, kita analisa. Berarti harga tanah di luar kepala gitu, apal semua. Ya tetap harus dibuka kebetannya. Oh tetap ada kebetannya juga ya. Karena kan juga kan naik-naiknya tiap tahun kita nggak hafal juga. Coba saya mau tanya sedikit nih. Di Jakarta yang paling prime di mana sih? Sebenarnya Jakarta yang dari orang konglomerat tanah tuh di mana sih sebenarnya? Yang tahu saya ya. Yang paling ngeri. Yang paling ngeri ya. Itu di belakang lapangan golf Senayan itu. Di belakang lapangan golf Senayan. Oh, itu ada kapling perumahan oh mewah. kita ngomong rumah nih ya. Tanah kosong. Oh gitu. Bukan SCBD bukan? Bukan. Ini kawasan rumah mewah lah. Itu per meternya tuh 250 juta. Ngeri banget ya. Per meter persegi. Tapi kosong tuh ada yang kosong, ada yang tanah kosong. Ada kapling kosong. Yang bisa beli siapa itu? Iya, begitulah para. Tapi ada yang bisa beli. Ada dibangun juga, ada yang dibangun, tinggal. Ya, udah padat rumahnya juga segitu dengan harga Masih ada yang kosong gitu ya. Masih ada yang kosong. Bayangin orang berarti kalau orang biasa beli di sana cuma dapat 4 meter buat kuburan. Dapat rumah masa depan ya. Rumah masa depan. Ya lumayan sih. Bisa ngaku-ngaku tetap tinggalnya di Senayan begitu. Gila. Kalau Blok M gimana? Kantor kan saya di Pangpol nih. Ini Pangpol ya. ngeri gak nih harga-harga di sini rumah? Apalagi di jalur MRT, paham juga lah itu. Oh gitu. Iya, makanya jangan sampai dijual itu. Ini mah ngontrak di sini. Ngontrak itu. Nggak mungkin dijual ya. Kita belum mampu. Iya benar nggak mungkin dijual. Saya tuh dari dulu ngimpi kapan ya saya bisa punya KTP alamat Panglima Polim, kayaknya keren banget itu. Orang kayak sejati gitu kan. Iya. Ya kalau saya sekarang di pinggiran Jakarta kan, ya masih wajar biasa aja lah gitu. Tapi masih di Jakarta kan tinggal kan? Masih di Jakarta, hampir dikit lagi. Bukan itu lewatin sungai ya? Saya yang sebelum sungai. Yang sebelum sungai. Jadi masih bisa ngaku sebagai orang Jakarta nih. Jaksel. Iya Jaksel. Anak Jaksel. Nah sebenarnya kalau ngomongin ini harga kan makin gila. Jangan-jangan 10 tahun lagi tuh tanah yang tadi 250 juta per meter jangan-jangan jadi 500 juta one day mungkin aja kali. Iya. Di luar nalar. Karena dia tuh bukan deret hitung tapi eksponensial ya. Harga tanah seperti itu. Tapi kayaknya nggak masuk di otak saya nih Bang Kamal karena kan naik terus. Tapi kan nggak ada yang beli. Nah itu maksudnya nggak bakal turun juga riset biar dia jadi balance lagi antara demand dan supply-nya gitu. Biasanya sih nggak turun tapi mungkin stuck di situ harganya sampai ada pasar yang menginginkan itu gitu. Karena kan contoh di beberapa tempat ada orang yang udah mulai jual NJOP. Iya betul. Itu berarti harga turun tuh hitungannya. Itu sih sebenarnya udah harga aman sih sebenarnya. Karena waktu dia beli kan NJOP yang waktu dibeli juga. Oh, oke. Tapi kan dulu orang sih jual di atas NJOP. Rata-rata dari NJOP. Patokan gitu kan. Betul. Sekarang orang udah mulai jual NJOP. NJOP. Apa itu karena pasar udah mulai nggak ketemu tuh pasarnya? Sebenarnya pasar kan segmented ya. Ada yang high end, ada yang middle. Di zaman susah pun orang kaya mah nggak pernah hilang. Iya gitu ya? benar. Ya, seperti itu. Ada, cuman mungkin pada saat itu belum pada butuh di situ. Karena sempat ada eranya tuh dulu zaman-zaman Covid ya. Di daerah kayak Pondok Indah pun sempat ada aja kayak banyak fenomena spanduk dijual gitu. Betul. Akhirnya orang mulai jual tuh NJOP. Saya baru tahu tuh ternyata ada orang jual NJOP. Iya. Saya kira tuh karena menunggu bubble-nya pecah apa enggak kalau kayak gitu itu omongan hoax di internet tapi gimana soal bubble? Bener sih nunggu pecah tapi nggak pecah-pecah gitu kan. Gila kayak bisul tuh. Kalau gitu jadi mendingan nunggu apa ya? Akhirnya kebutuhan udah makin mendesak ya dijual dengan NJOP seada-adanya seperti. Nah ini emang pemerintah nggak ada yang bisa apa namanya itu intervensi soal harga apa benar-benar pure capitalism market biarlah bergerak orang nggak bisa beli rumah makin aneh gitu kan nggak bisa ketemu harganya. Setahu saya sih nggak ada institusi pemerintah yang ngatur ya. Di negara sosialis juga nggak gitu kali ya? Iya nggak ada seperti itu. Karena semua akhirnya pasar yang bergerak. Ya mungkin kita masih bersyukur masih ada diaturin sama NJOP dari Pemprov DKI. Itu juga instrumen pengatur juga sebenarnya. Betul. Yang naik nggak ada turun kan NJOP sih? Nggak ada. Adanya stuck. Tapi juga stucknya nggak lama, nggak sampai 5 tahun stuck gitu. Selalu ada pergerakan di 2 tahun 3 tahun bergerak seperti itu. Karena kan
ketika NJOP naik, kita bayar PBB juga naik juga. Akhirnya income buat pemerintah juga bertambah kan? Makanya dinaikin terus. Iya. Itu sebenarnya kayak cara ngusir orang ya. NJOP dinaikin terus. Ini orang keluarga udah nggak mampu nih buat bayar NJOP, akhirnya dia mesti jual, mau nggak mau jual murah kan. Iya. Atau dia berusaha improve, berusaha berkembang. Ya kalau gitu malah pemerintah berkontribusi naikin harga dong, bukan nurunin harga kalau gitu. Ya makanya pemerintah membuka lahan-lahan baru, daerah-daerah yang belum terjamah, yang mungkin waktu saat ini belum favorit, dibuka lahan baru, dibuat jalan untuk akses ke sana. Pada akhirnya tumbuhlah perumahan-perumahan baru seperti itu. Tapi yang buka bukan developer gitu Bang Kamal, bukan pemerintah. Kerjasama kan? Kerjasama. Apa maksud kerjasama tuh? Kan dia cuma ngasih izin doang, nggak ikut apa-ngapain. Sama serah terima akses jalan itu biasanya developer tuh serah terima ke pihak Pemda. Kalau udah rampung. Udah rampung seperti Tapi itu. kan lama tuh ya. Iya, kadang juga lupa. Udah Udah dipakai. kontribusi membangun kawasan barunya apa kalau gitu? Perizinan sih, biasanya perizinan sih. Cuma Nah, sama ini ya, gitu apa doang ya. kemudahan AMDAL seperti itu ya. Jadi pemerintah menurut Bang Kamal memang ada kewajiban untuk terus membuka kawasan baru, Iya. ngasih izin terus. Iya. Karena kalau enggak ya orang makin susah malah. Makin susah. Atau pembangunan vertikal, perumahan vertikal. Yang dari pemerintah. Yang dari Termasuk pemerintah. izin buat apartemen juga. Seperti apartemen, rumah susun pemerintah yang Tapi subsidi. apartemen saya lihat lebih mengenaskan lagi Bang Kamal. Dibuka di mana-mana, harganya nggak ada yang masuk, malah kosong. Orang bilang backlog tinggi, padahal yang kosong juga tinggi hunian. Salahnya tuh di mana gitu? Sebenarnya kalau kita masuk ke apartemen, kita survei, itu sudah mayoritas sudah laku terjual, cuman nggak dihuni seperti itu. Developer udah jual, Udah jual, tapi nggak dihuni. nggak dihuni. Jadi orang kalau mau beli itu bukan ke developer, kebanyakan udah di tangan pertama pemilik baru gitu. Oh, developer nggak bisa jualan tuh jarang ditemui. Jarang. Jadi developer Laku aja. Laku aja. Yang beli bukan orang yang butuh. Bukan. Biasanya raja-raja daerah tuh. Oh. Ya, sultan-sultan misalnya dari Kalimantan, sultan-sultan. Buang duitnya di sini. Nggak buang sih dia juga. Iya, maksudnya invest lah. Di investnya kali beli 10 berapa. Betul. Tapi emang apartemen masih bisa ngegulung naik. Bukannya udah bener-bener kacau apartemen itu, maksudnya udah harga udah nggak naik. Pasarnya gimana sih? Lebih mendingan beli tanahnya daripada beli kalau mau ngegulung gitu kan. Iya betul. Kalau daging dia emang tanah. Cuman kan tanah investnya kan lebih besar nih. Ya, Oke, masuk akal. Maksudnya apartemen lebih murah. Biasanya belinya Betul, lebih kecil-kecil gitu ya. Iya betul. Karena saya pernah jualan juga di channel ini. Saya punya apartemen di Antasari Place. Kalau Bang Kamal tahu pernah Iya. itu. Saya beli udah lama kan mangkrak. Sekarang udah jadi nih. Jadi Saya mau jual tapi belum laku-laku. Apa yang emang saya nggak ketemu aja bayarnya, apa emang pasar lagi lesu? Kan kita kadang buat menghibur diri, ya udahlah pasar lagi lesu. Nanti tunggu nanti lah, tapi nggak tahu lah gitu. Gimana ya? Pasar sekarang lagi lesu apa enggak sih? Sepengetahuan Bang Kamal gitu. tetap ada sih kenaikan sih di peminat para pasar properti sih. Gitu ya? Ada. Berarti saya aja yang kurang jago jualannya ya? Atau pendekatan ke pakai agent ya enggak? Udah, tapi kan agent posting doang di internet. Coba agentnya dari Colliers mungkin bisa. Oh ada? Ada kita juga ada. Bagus ini kita podcast siapa tahu dapat duit kan gitu. Lah Colliers jadi apa nih semacam agent juga? Iya agent juga ada marketing ya untuk landed house, apartemen semua ada gitu. Dari hulu sampai hilir terkait properti kita ada. Oh jadi benar-benar begitu ya? Iya. Hebat. Building management tadi juga Colliers Juga gitu. kita mengelola. Jadi dari belum dibangun masih tanah kosong sampai dibangun, yang bangun tentu developer lah atau Iya. kontraktor ya. Nanti untuk ngisi bangunan ini entah itu apartemen atau perkantoran, gunakan kita juga ada itu marketing propertinya. Jadi kalau saya orang kaya ini jadi konglomerat, tuh Anda jadi 9 cacing. Saya cacing ke 10 nih misal. Punya tanah, nggak ngerti apa-apa, kontak Colliers. Iya. Nggak ada duitnya cuma punya tanah, tinggal ngutang ke bank pakai visibility studies Colliers. Nanti ngelolanya pun Colliers lagi. saya nggak perlu ngerti apa-apa. Yang penting saya tiap bulan dapat berapa nih? Oh. Heeh. Itu lebih terjamin apa? Maksudnya Terukur. Pantesan orang bilang hidup nggak adil kalau gitu ya. Orang kaya makin kaya begitu. Bener. Dan saat ini memang udah 9 cacing udah salah satu klien kita memang. Gila. 9 cacing yang mana nih? 10-nya. Iya. Nggak ada yang naga, ada yang 9 haji. Nah itu beda tuh. Beda. Nah kalau ngomong kita pindah ke KPR nih Bang Kamal. Sekarang kan kalau ngomong tenor KPR udah pada gila-gila nih.
Iya, Udah iya 40 tahun. Mungkin nggak nanti kapan-kapan makin gak kebeli rumah jadi tenor KPR tuh 100 tahun. Itu bayarnya di akhirat. apa turun ke anak kayak gitu. Dulu nggak ada kan tenor 20 tahun, apa ada? Nggak ada. Saya baru lahir Pak Harto. Ke 15 deh paling lama 15 deh. Zaman Pak Harto tenor 15. 15. Tapi sekarang 20, 30, 40. 100 mungkin gak menurut tebakan Bang Kamal di 2200 kalau belum kiamat. Jadi ada Tren ini mesti kita lihat trennya gitu. ada anekdot ketika orang resepsi pernikahan dia langsung nyicil rumah buat si bayinya nih, calon bayinya. Dia udah nyicil rumah buat si calon bayinya seperti itu. Oh, ceritanya jadi Bukan si pengantinnya iya, bukan. iya. Yang bayar sih ya baiknya. Kayak utang di negara ini dong. Begitu brojol udah diwarisin utang gitu. Saking banyak kayak utang. Tapi bukan ada KPR kalau yang bersangkutan meninggal udah ini ya? Iya sih. Iya sih. Ya kalau 100 tahun berarti kan udah pasti meninggal dia. Meninggal. Hampir gak mungkin dia masih hidup kan. Iya. Itu udah pasti lunas dong kalau gitu. Tapi saya tuh kalau KPR ngelihatnya keselnya ya, itu 20 tahun pertama bunganya doang. Jadi kalau mau dilunasin cepet, kalaupun ada klausulnya, Iya, bisa ada rezekinya gitu. utangnya belum berkurang sama sekali. Lah baru bunganya doang gitu. Itu emang begitu gitu. Maksudnya dari zaman dulu mainannya begitu bagaimana sih? Sepengetahuan kalau tahu nih. Ya seperti itu benar, mereka ngambil untungnya dari bunga kan seperti itu. Kalau Maka makin lama makin untung dia. Kalau KPR syariah tuh apa sama juga ruginya apa gimana menurut Bang Kamal? Apa cuman beda merek doang gitu? Lebih ke arah ini sih udah dikunci ya angkanya ya. Tapi lebih mahal. Iya, lebih mahal tuh. Malah rugi dong kalau gitu. Tapi ya mungkin kalau orang-orang yang menghindari riba mungkin lari ke situ. Gak apa-apa bayar lebih mahal, yang penting aman lah di sononya gitu. Ya kalau iya tapi kayaknya mirip-mirip juga sebenarnya. Cuman bahasanya diarap-arapin saya mikir. Kayaknya saya dipermainkan juga gitu. Saya dulu rumah KPR syariah. Lebih mahal sih, tapi begitu lunas saya pikir kayak gue dibohongin nih jadinya gitu ya. Cuman dapat perasaan lebih tenang, tapi kok lebih mahal gitu. Dia kalau dibohong apa enggak urusan dia sama Urusan di sana Tuhan ya. deh. Yang penting kita berusaha. Iya, berusaha ada ikhtiarnya gitu. Karena kalau nggak KPR gimana kan gitu. Iya, betul. Kalau Bang Kamal sama KPR aman-aman aja? Apa berusaha nggak KPR? Bukan soal agama, soal rugi nih kalau ngomongin rugi. Iya, Mendingan enggak apa gimana? Soal rugi aja bukan soal akhirat. tergantung kebutuhan ya. Karena udah butuh banget ya udah mau nggak mau kita KPR. Ya KPR yang tadi KPR syariah seperti itu. Tergantung kebutuhan. Iya, iya. Jadi nggak perlu anti amat sebenarnya. Iya, benar. Benar. Karena kan ada orang yang memang nungguin beli cash. Kontrak dulu gitu Tapi kan. tabungannya juga kegurus inflasi. Iya. Harga rumah naik terus. Betul. Nggak ketemu nih. Ketemu. Kecuali dia main kripto. Tiba-tiba kriptonya untung besar baru mungkin bisa. Kalau kriptonya rugi gimana kan? Kalau main kripto kayak dia nggak mungkin anti KPR deh kayak. Kalau dia main kripto dia nggak mungkin anti KPR. Karena itu lebih nggak jelas. Jelas. Mungkin ntar ada kripto syariah kali kapan-kapan. Kita tunggu itu. Nah, kalau ngomongin apartemen nih, berhubung saya mau jual apartemen, saya tuh kadang bingung kenapa harga apartemen di daerah Jakarta yang sama-sama keren, katakan Antasari, katakan Epicentrum, kenapa Epicentrum kok kayaknya lebih murah ya gitu ya? Ya pertama dari Harga per meternya nih kalau apa karena barang baru doang sama barang lama perbandingannya sebenarnya gitu? kalau kita yang tadi disebutin epicentrum ya, itu barang lama sebenarnya. Barang lama. Mungkin umurnya udah di atas 20 tahun kali. Masa sih selama Iya. itu? Tapi cek lagi deh seperti itu ya. Satu, yang kedua dia supply-nya banyak kan. Towernya bisa sampai belasan tower. Oh itu yang bikin ngaruhnya Sangat terpengaruh di sama kawasan itu. Iya. Berapa saingan? Iya. Di situ buat dia sendiri udah ada berapa ya? 18 apa berapa tower ya? Iya banyak lah berbagai macam brand macam-macam. Oke, Kan saya jadi paham. oversupply Saya kan jadi jadi kan. paham nih. Oh bener oke. Berarti kalau kita mau invest cari apartemen yang di sekitarannya kosong, apartemen lain gitu. Betul. Yang ketiga, emang di epicentrum itu target pasarnya bukan yang high end sih sepertinya. Meskipun daerahnya keren. Benar keren, middle. Yang middle. Jadi memang emang targetnya segitu ya udah harganya segitu, jadi nggak mengharap untuk harga yang di harga high end seperti itu. Pengaruh juga ke material spek Betul, lobby. itu bisa juga Spek lobby itu ngaruh ke harga apartemen.
spek Lobby. lobbynya iya. Kamar lobby itu ngaruh ke harga apartemen. Iya dong. Kita kan nggak tinggal di lobby, cuma ngambil paket Gojek doang. Tapi kan biri tiap hari. Gitu ngaruh ya. Itu kan. Nggak ada tuh orang yang jual dalamnya kamarnya marmer di lobby triplek, nggak ada ya. Biar murah aja gitu, kita nggak usah bayar harga lobbynya. Nggak ada orang mau beli ya. Nggak ada yang mau. Orang saya kesel kalau beli rumah di komplek nih, kita kan bayar juga tuh harga tamannya, Iya dong. harga jalanannya. Iya dong. Fasilitas umum kan itu. Begitupun di daerah-daerah kawasan developer swasta gitu ya. Iya, Kita bayar. Makanya dulu tuh pernah ada saya bikin video. Orang Harapan Indah ngamuk, kok saya kena macet. Ini kan saya beli di sini, dia merasa beli jalanannya juga. Tapi nggak semua jalan termasuk di harga dia kan. Kalau jalanan umum di kawasan, misalnya kawasan ada HI nih. Di jalanan yang punya pemerintah itu dia nggak termasuk yang dia bayar kan sebenarnya kan. Dia hanya bayar tanah jalan di klaster dia sebenarnya kan, apa gimana gitu? Idealnya seperti itu. Tapi ketika developer itu udah ngebangun kawasan dan udah ada jalan yang harus diserah terimakan ke pemerintah, itu yang terjadi sih yang ngerawat tetap developernya. Tapi itu dijadiin jalan umum, siapapun boleh lewat, nggak boleh ditutup Dan sama. dulu itu dimasukin ke harga rumah. Masuk harga rumah dong. Padahal sekarang jalan pemerintah. Iya, betul. Itu aturannya seperti itu. Kan modal awalnya rumah kan jalanan dulu deh. Meskipun jalanan utama di kawasan. Iya, heeh. Awalnya tuh jalanan seperti itu tertutup sebenarnya, jalanan kawasan sebenarnya, Jadi bukan jalan umum. pasti dia hitung ya. Sama itu. Berarti tuh orang kalau ngamuk nggak salah-salah amat ya. Dia keluh kesah. Iya. Udah beli rumah, tapi kok kena macet bareng-bareng orang yang nggak beli rumah di sini gitu. Iya, karena jalan tadi yang tadinya jalan kawasan dijadikan jalan umum, dibuka oleh pemerintah untuk akses orang umum yang nggak beli, yang bukan rumah di situ pun akan lebih lewat situ kan. Tapi dia nggak bayar untuk IPL-nya seperti itu. Tapi itu emang udah peraturan negara ya. Sudah seperti itu. Dan itu nggak mungkin dibonusin sama developer ya. Misalnya katakan ada BSD, ada PIK, buka lahan, itu pasti dihitung konbloknya semua dihitung gitu ya. Developer kalau ada cuan sedikit pasti dihajar. Keren tuh ya. Emang penghitungannya harus bener-bener precise. Iya, harus detail seperti itu. Nah ini kayak gini-gini belajar gak sih di arsitektur, di PWK, di KPP gitu Bang Kamal? Lebih di KPP sih seperti itu. Nah lebih di KPP? Maksudnya ngomongin cerita developer, ya cerita kayak gini-gini tadi itu soal Iya. KPR-KPRan. Betul. Oh teknik sipil mah gak belajar beginian. Enggak belajar. Arsitek juga enggak belajar tuh. Arsitek kan kawinnya sama teknik sipil. Benar, ributnya Bu. Ributnya benar. Tapi arsitek gak ngerti teknik sipil. Begitupun sebaliknya, teknik sipil gak ngerti arsitek. Ya kan ada apa masing-masing ininya kan areanya seperti itu. Mereka nggak belajar bisnis kayak kita sosialnya nggak belajar gitu ya. Enggak. PWK lebih belajar dibanding. Lebih belajar. Ada tuh nilai-nilai humanioranya ada tuh di PWK. Saya ini sejak bikin channel urbanisme begini gaya-gayaan nih, memang banyak orang suka nanya, Bang, PWK gimana prospeknya? Menurut Bang Kamal kalau ditanya nih, lebih prospektus mana sih antara tiga tadi tuh? Sipil, arsitek, PWK. Oke. Lebih prospektus mana buat kerja nih? Kalau ngomong kerja kan banyak-banyak yang baru mau kuliah nih. Iya. Kalau lulusan arsitektur itu orang taunya jadi arsitek. Pasti kan. jadi anggota DPR nggak mungkin. Tapi walaupun banyak juga ya. Ada banyak juga kan dia. Ada juga jadi banker juga ada. Tapi kebanyakan jadi arsitek. Iya, umumnya jadi arsitek. Kalau orang lulusan teknik sipil, kira-kira tahu di mana kerjanya? Jadi kontraktor. Banyak kan. Nah, PWK dia lebih cair dia. Jadi pegawai negeri sipil. Sipil ya, untuk PNS bisa ya. Untuk jadi konsultan perkotaan, kerja di NGO juga bisa. Konsultan perkotaan tuh ada ya pekerjaan itu? Ada. Tapi kok kota kita kelihatannya amburadul kalau dilihat sekilas. Jangan sekilas liatnya. Oh, lihatnya yang benar. Ya, oke. Ya kayak orang di Bapenas tuh. Iya, orang pintar semua itu sih. Gak mungkin kuliah sastra apa gitu enggak. Iya benar. Oke. Seperti itu. Yang makanya di KPP UI ini banyak ASN yang kuliah di sini di KPP UI untuk menajamkan sisi humaniora. Betul, humaniora dia. Penting dong karena maksudnya itu kan perasaan doang atau emang ada ilmunya sih kayak gitu-gitu? Ternyata ada ilmunya. Kota itu bukan
benda mati. Malah orang sekarang bilang kota itu bukan noun tapi dia verb ya. Dia bisa berkembang terus. Mungkin sekarang kan banyak istilah kota berkelanjutan, kota ramah anak, kota ramah lansia. Itu bukan sekedar jargon politik bukan? Bukan. Munculnya tiap kampanye enggak emang ada gitu ya. Ya kalau dia jargon politik kita tuntut dong kalau dia menang kan. Oh iya. Mana nih, mana nih janjinya mana Ya nih? janji gitu. aja nggak apa-apa kan di sini mah lupa. Oh janji bentar dilupain nggak apa-apa sih. Pasangannya emang ngibul aja. Pasti gak lupa kan gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau PWK dia lanjut ke KPP itu menajamkan atau sama aja menurut? menajamkan. Tapi kalau teknik sipil sama arsitek ke KPP Itu bisa juga jadi karena beda dunia baru dong. nanti akan dijadiin satu kesatuan jadi kayak generalisir sama KPP. Ada yang dari sastra Inggris ada yang dari syariat gitu, ada yang masuk juga. Tapi kita nanti di sana digojlok gitu. Digojlok Dari tuh zaman dulu disuruhnya udah baca buku Jan Jacobs gitu. Iya itu. Apa nggak ada buku yang baru tuh? Baca buku tahun zaman dulu mulu gitu. Dan dulu baca begituan ya. Iya, masih kepake kok ilmu sampai sekarang Ya seperti itu dia lebih humaniora gitu ya. Betul. Tapi emang sekarang tren ngomongin urbanisme lagi naik. Kenapa tuh ya? Lagi di luar negeri juga udah 5 tahun terakhir tuh sejak Covid tuh mulai orang mulai lebih aware sama ngomongin transportasi umum. Sekarang di Indonesia juga udah mulai nih. Memang karena urbanisasi lagi-lagi balik ke sana gitu ya. Iya, karena memang hidup di kota itu lebih menjanjikan ya, seperti itu ya. Dari zaman dulu tuh. Bagaimana akhirnya masyarakat rural atau pedesaan itu dia berpikir untuk pindah ke kota, ya. Bertarung hidup lah seperti itu. Ya resikonya mereka pasti di sini akan dari masyarakat menengah dulu, masyarakat bawah dulu, berjuang dulu seperti itu. Apabila dia memiliki mungkin pendidikan yang bagus, yang baik, ya mungkin dia bisa mencoba pekerjaan yang baik juga seperti itu. Ya ini tentunya jadi kendala buat pemerintah kota, bagaimana menyediakan masyarakatnya yang harus diberikan kesehatan secara psikologis, hidupnya nyaman, aman, bersih, tenang seperti itu. Makanya ketersediaan unit-unit hunian bentuk vertikal itu menjadi salah satu solusi juga gitu karena keterbatasan lahan di perkotaan. Apa kita hidupin lagi program zaman Pak Harto? Kita transmigrasi, malah dipindahin ke desa gitu. Nggak bakal works tuh zaman sekarang. Karena desanya juga udah penuh juga saat ini. Gitu ya. Akhirnya yang jadi masyarakat kota ke desa sama orang desa lu ngapain sih udah penuh juga gitu. Malah diusir gitu ya. Diusir juga gitu. Jadi mau nggak mau kotanya memang mesti dibenerin. Kota dibenerin. Tapi berarti kan artinya inevitable bakal over capacity semua. Iya. Betul itu. Jadi wali kota makin beban moralnya tinggi ya. Bener kalau kita pikir-pikir kesian juga sih jadi mereka gitu. Saya pengen jadi wali kota sih. Saya doain deh. Amin terima kasih deh. Insyaallah. Biar keren soalnya. Begitu dilantik sih pusing dah. Tapi yang penting menang dulu kan gitu. Tapi jangan kebanyakan janji, ntar janji dicatat ditagih loh. Bener aman. Kita ntar bohongnya kita takar bohongnya. Jangan bohong semua. Bohong dikit. Ya nggak apa-apa deh kan begitu. Jangan niatin bohong. Bisa gitu ya. Bisa. Niat diusahain meskipun hampir nggak mungkin. Nah, kita ya bohong-bohong tipis masih boleh lah. Yang penting udah ada niat ya. Yang penting udah ada niat dikerjain. Gitu. Insya Allah. Ya kita usahakan sebisa mungkin. Ntar begitu deh. Kalau belum sampai kita bilang. Makanya pilih gue lanjut periode kedua. Iya, cakep tuh. Masuk tuh barang. Bang Kamal nih ngikutin politik gak nih? Politik tentang perumahan kan Prabowo. Tadi kita ngobrol politik kan kayaknya ngikutin nih politik. Iya sih. 3 juta rumah mustahil apa gimana tuh Prabowo di periode ini bikin 3 juta rumah itu Dia targetnya berapa tahun sih tuh? periode ini 3 juta rumah. Tapi dibagi ada yang 1 juta di desa, 1 juta di kota, 1 juta di pesisir. Nah itu tuh. Kalau lihat dari time frame pembangunan satu rumah aja kan bisa 2 tahun developer. Ya kalau dicepetin sih bisa mungkin setahun setengah setahunnya. Tapi nggak masuk akal juga sih kalau periode ini bisa 3 juta rumah. 3 juta tuh gede banget ya 3 juta. Gede banget sih. 3 juta gede banget. Tapi ya memang tadi ya harus dibagi-bagi ya clusteringnya ya. Ada yang di pedesaan, perkotaan. Nah itu harus bijak juga tuh menentukan. Karena jangan cuman pembangunan serampangan tapi analisa dampak lingkungannya nggak diperhatikan. Kalau pesisir bisa ngerusak pesisir. Bisa seperti itu. Dan dampak lingkungan itu nggak cuman secara fisik, cuman juga tadi humanioranya masyarakat lokasi existing apakah bisa menerima seperti itu.
Cuma saya emang udah ngelihat mereka cukup aware sama hunian vertikal. Maksudnya mereka cukup paham ya di perkotaan ngejarnya vertikal. Ya at least dia nggak rumah tapak gitu. Iya. Itu udah langkah utama yang cukup benar kali ya. Iya, untuk solusi keterbatasan lahan perkotaan ya. Tapi sayangnya ketika saya berkunjung ke beberapa rumah yang di pesisir, yang di rumah vertikal, itu akhirnya kosong juga yang di atas itu. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Mereka belum terbiasa tinggal di bilang kayak kandang burung lah seperti itu. Biasa buka pintu langsung tanah nih. Iya. Seperti Itu itu. masalah rasa. Di Di sini KPP main gitu ya. main di sini. Jadi kalau ya lu mau jadi politisi masuk KPP bagus tuh. Nyambung. Main rasa gitu ya. Kita disuruh terjun tuh kan ketemu warga gusuran. gitu ya. Iya. Iya, bener-bener. Karena di KPP juga kita belajar bagaimana fokus group discussion, in-depth interview. Kita turun tuh ke masyarakat marginal. Diajarin cara FGD-nya. Betul. Jadi emang bangun rumah kalau nggak FGD-an takutnya malah kosong kayak di pesisir gitu ya. Betul. Jadi tepat sasaran lah seperti itu. Bener. 3 juta rumah jadi menurut Bang Kamal sih kayaknya nggak bakal nyampe lah kali ya. PR sih itu, PR berat sih. Saya tuh kalau denger bocoran-bocoran nih ya, itu kayak di Terminal Senen. Bawahnya tetap Terminal Senen, atasnya tuh bakalan ada coworking space dulu, ada parkiran umum, baru tuh di atasnya ada Hunian. yang vertikal. Kan dari idenya cakep sebenarnya ya. Cakep. Lu bisa tinggal di situ, kerja di coworking situ, Iya. Kemana-mana gampang kan? ntar ada MRT di situ. Betul. Kurang cakep apa lagi tuh. Tapi kalau ini sekarang udah tahun 2027, kayaknya ke 2029 gak keburu kali ya. Kemepetan kayaknya sih. Kemepetan ya. Iya sih. Jadi gimana? Tapi kan pasti Gubernur Jakarta 2 periode. saya apa yang sekarang? Yang sekarang. Saya dukung sekarang. Iya, Mas 2 periode aja. Pramono the best. Saya pendukungnya kan. Kayak penjilat ini. Tapi emang kalau kita lihat sih emang udah mulai merasakan sih ya. Gimana? Boleh gimana Mas Pram dari pengalaman Bang Kamal nih? Bertahun-tahun saya sempat tinggal di daerah Gandaria ya. Gandaria. Kaya ini. Oh, kalau kaya ada rumah dinas mertua. Oh, ini konglomerat ini sih tinggal di Gandaria. Tempat di situ Gandaria, lebih tepatnya Kelurahan Keramat Pela. Gaul banget. Di sini dong. Kita nggak tahu tuh di situ ada Taman Langsat, ada Taman Ayodhya. Bendera pusaka sekarang. Pusaka keren banget sekarang. Oh ternyata pas dibuka dulu kan ke blocking sama tukang burung, tukang kucing angora kan. Cuman itu apa namanya pro kontra lah. Dibilangnya Mas Pram ngurusin taman doang. Sebenarnya gara-gara ada sekitaran banjir di situ, emang kan butuh ruang terbuka. Betul. Makanya dikejar bukan buat keren-kerenan doang. Jadi banjir hilang. Dan sekarang masyarakat lagi concern banget sama kesehatan nih. Betul. Demen banget dikit-dikit jalan pagi ya. Jadi lagi dikejar persenan ruang terbuka hijau yang publik sekarang itu. Terakhir saya dengar tuh di angka 8%. Targetnya kan 30 kan? 30 itu gabungan swasta dan publik. Oh, ini 8%? Public only. Public only. Mau dikejarin terus. Itu tanah segede mau tuh bendera pusaka kalau di total. Iya. Ya, jadi cuman emang kelihatannya kayak sekadar keren-kerenan bagi yang belum paham. Tapi kalau anak KPP pasti paham lah ya kalau anak Itu prestasi sih buat Udah nyobain. Udah. Keren ya. Ekopak juga kan tuh. Pramono keren banget ya emang apa sih? Apa jadi capres aja nih? Apa gimana? Apa tetap dukung Anies Mas Gamal? Apa kita gabungin? Saya sih fokus nyalek sendiri kalau saya. Saya nggak dukung capres kalau nanti. Soalnya kalau saya nyalek, kalau saya dukung capres, ntar yang nggak suka capres itu nggak milih saya. Benar. Saya kalau ketemu ntar pendukung Prabowo, saya bilang saya suka Prabowo. Ketemu pendukung Anies, saya bilang saya suka Anies. Saya ngikut aja pokoknya, yang penting saya menang kan gitu. Saya ntar mau nyakit Tangsel. Semoga Mas Kemal pilih saya deh. Ya insya Allah. KTP apa nih Mas Kemal? Masih ini sih, masih Monas. Kayak hebat amat. Rumah di Kerapela dulu mertua. Ini tapi KTP Monas. Iya. Maksudnya Jakarta. Oh, keren tinggal di sekitaran Monas. Di luar Jakarta. Di Medan Merdeka kayak banget. Keren ay. Ya, yang lagi rame juga nih Mas Kamal. Ada nih kan wali kota terkenal di Amerika. Oke. Yang orang Islam nih Zoran Mamdani. Dia kan bikin tax the rich namanya. Iya. Dia bikin orang kaya yang punya rumah-rumah yang nggak ditinggalin tuh ditambahin lah pajaknya. Nah itu bisa nggak sih kita bikin di Indonesia PBB-nya kita hajar progresif kayak beli mobil gitu? Bisa aja. Itu mobil berhasil bukan kendaraan. Pajak progresif. Tetap punya 4 tapi itu mobil orang kaya. Ya biarin. Yang Biarin penting kan income buat pendapatan asli daerahnya. Tapi belum ada ya Benar, PBB progresif tuh belum ada ya? Belum ada.
Tapi itu bisa dicontoh. bisa ngerusak harga rumah nggak kalau begitu? Mungkin itu untuk mengkontrol harga rumah biar nggak naik gila-gilaan. Ya dengan Berarti orang kaya pemilik rumah, ya developer juga nggak suka kali begituan ya. Jadi orang nggak beli rumah kedua kan kalau begitu. benar. Kan itu juga terjadi di pajak progresif kendaraan kan. Orang jadi mikir-mikir kan. Tapi diakalin akhirnya. Mobil listrik. Enggak, asitan rumah tangga. Atas namanya, Iya. kang kebonnya dia, supirnya Tapi dia. kan kalau rumah bahaya digituin. Nah. Kalau mobil sih ya udahlah. Iya, nggak bisa kan kalau rumah nggak bisa digituin kan. Iya. Itu Bang Abang ngeliat itu sebagai solusi utama gak sih sebenarnya kalau DPR mau itu bukan DPR, itu lebih ke DPRD kali. Ya, mungkin DPR bisa dari kementerian langsung. Itu solusi bukan sih mainan begituan? Ya salah satu solusi sih kalau buat saya, karena untuk itu ya meminimalisir kapitalisme di properti gitu. Jadi instrumen investasi jangan sampai gitu ya. Iya benar. Rumah bukan. Tapi kan nanti kalau dibilang nanti developer tutup gulung tikar loh. Lapangan pekerjaan menurun loh. Kagak mungkin ya kalau gulung tikar semua bisa jadi dibangun sama developer mas seperti itu. Meskipun gak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Ya kan dia bisa kerja sama proyek-proyek pemerintah juga yang tadi 3 juta rumah kan. Ada aja kerjaan kalau developer sih kalau saya Jadi lihat. harus coba dikaji ya. Jadi dikaji juga. Itu berarti kementerian apa tuh Bang Gamal tahu nggak? ATR BPN apa gimana tuh kalau begitu ya? Kementerian perumahan kali Rumah, ya. dinas perumahan ya. Ya itu seru tuh padahal tuh. Heeh. Tapi kenapa kayaknya jarang ya kalau pejabat kita ngomongin teknis begini jarang ya. Lebih ngomongin politik-politik aja gitu. Iya. Karena nggak daging kali ya buat dia. Karena konstituennya nggak ngerti juga kali ya. Iya. Iya. Saya tuh kalau ngeliat pejabat zaman sekarang dari zaman dulu sih ngomonginnya emang selalu pendidikan sama bansos. Yang begini-gini ini jarang ngomongin transum perkotaan. Ya makanya itu perlunya kita kuliah lagi di kajian pengembangan perkotaan UI. Masuk ini iklannya ini udah berkali-kali nih. Mumpung lagi gelombang kedua tuh KPP. Sampai daftar deh. Akhir Mei. Pakai referral kode Bro Gamal. Nanti gue nggak ada referral kode, nggak ada referral kode. Ini malah lagi ngobrol aja. Udah kayak MLM tau nggak? Kampus kok kayak MLM gitu. Tapi emang lucu ya namanya Fakultas SKSG. Kenapa SKSG gitu ya? Itu pernah tahu nggak jawabannya Bang Gamal? Tahu deh begitu aja sih. SKSG itu apa sih SKSG? Strategi Kajian Global gitu. Global ya. Jadi SKSG jurusannya Kajian Pengembangan perkotaan seperti itu. Ada wali kota Depok tuh wakilnya dulu lulusan situ. Iya. Pak siapa namanya ya? Saya lupa namanya. Banyak kok daerah-daerah ini dari Kupang, terus dari Udah di situ. Terus itu balik-balik jadi kepala dinas tata kota kayak gitu. Oh. Terus gimana cara kuliahnya kalau dari Kupang gitu? Kan nggak ada kelas jauh ya? Ikatan dinas kan dia Oh iya cuti paham, dulu, paham. cuti Dia dulu. Kalau nggak dia bayar riset bisa juga ya. Iya betul. Ya, mantap sih. Ya kuliahnya pun juga sebenarnya nggak terlalu mahal sih kalau ngomongin harga. Benar, Iya. affordable lah ya. Cuman emang kalau kampus bagusan di Depok. Iya. Gede di Depok kan. Salemba kan UI originnya UI kecil. Tapi kalau Depok kejauhan, kesian kan orang mungkin berkegiatan di pusat kota, baik lagi kan kegiatan kita pusat kota. Kalau di Salemba sih emang udah pusat kota Jakarta lah, jadi Karena emang kebanyakan yang ikut tuh profesional ya kalau di sini. betul. Cuman teman saya tuh seangkatan ada dia tuh apa ya komputer nggak nyambung gitu. Tapi ya jalan aja sih. jalan aja. Kayaknya enjoy aja dia. Entah dia nyari apa ya. Mungkin mau nyalek kali, saya juga nggak paham tuh mau ngapain. Oke deh. Ini seujuan mulu dikit-dikit jalan takut saingan. Takut jadi saingan, takut banget. Kita kan inferior, takut. Justru sekarang masanya kolaborasi bukan kompetisi. Nyalek kompetisi. Nyalek kompetisi. Nggak ada kolaborasi, bohong itu. Mana? Dapur masing-masing ke dapur. Walaupun satu partai. Justru separtai malah lawan kita. Lawan kita bukan yang luar partai kan begitu. Terakhir deh buat penutupan, karena sekarang kan Bang Kamal tinggal di Tangsel. Iya. Jeleknya apa tuh Tangsel? Nggak ada. Bagus aja bagus. Iya, karena di situ kan satu-satu jalan nggak ada berapa jalan sih sebenarnya, salah satunya kan Cirenda tuh jalan utamanya. Lewat itu pulang kan? Pulang pergi lewat situ. Di situ ada sekolah-sekolah internasional yang lumayan, lab school, ada Alfat seperti itu. Ya kalau pagi paling macet orang ini sih nganterin anak sekolah ya. Anaknya satu yang mobil satu, anaknya dua mobil dua yang nganterin seperti itu. Kalau solusinya bikin jemputan kayak zaman dulu ngaruh ya gitu-gitu ya. Suka orang kaya. Masih ada jemputan, mobil jemputan. Cuma harus lebih tertib aja gitu. Kan lebih murah kan. Dia kan kadang kalau orang kaya Maunya lebih aman sendiri gitu. sendiri ya. Ya akhirnya kita cari-cari jalan alternatif lah. Kita naruh motor di
MRT Lebak Bulus, lanjut lagi naik MRT ke kantor di Sudirman seperti itu. Kayak gitu-gitu ya. Memang Tangsel nggak ada jelekin nih. Saya mau ngejelekin soalnya mau nyalek kan. Canda. Cuma yang lagi heboh itu Tangsel. Apa itu? Pocong bisa curanmor. Pocong bisa curanmor. Nanti gue jadiin janji kampanye tuh. Nah, itu jadi. Kita bakal manggil apa sih itu kalau Ghostbuster zaman dulu Indonesia? Pemburu hantu. Itu Timo Kauka. kok ada yang percaya tuh pocong bisa curanmor? Makanya kalau orang jadi ketakutan masuk ke rumah, motornya di depan akhirnya diambil. Jadi kerjasama. Ternyata Tangsel percaya begitu ya. Saya kira udah developer semua gitu. Oh bukan yang Enggak, itu yang di gang-gang. Oke. Ya udah ntar kita datang kampanye juga pura-pura percaya aja deh ya, boleh deh. Nah, apa deh? Yang penting dipilih. Yang penting dipilih. Kalau kita mah begitu aja udah. Dia mau apa kita kasih kan gitu. Bang Ahmad, thank you banget loh. Sama-sama Mas Kita udah Gama. promosi KPP. Ini emang kalau orang teknis tuh insight-nya beda nih. Lebih gurih gitu. Saya jadi terinspirasi mau jadi 10 cacing nanti ke Colliers. Oh iya, Mau siap. Saya punya tanah misalnya 50 meter nggak diterima ya. Masih miskin. Jadi salah satu produk-produk kita itu ya seperti yang Gandaria City itu kita produk yang kita buat highest and best use study, facility study sampai akhirnya itu mall tuh. itu ya akhirnya kita juga yang memanage apartemennya, perkantorannya itu just juga Manhattan Square, kemudian di belakang rumah sakit Pertamina tuh ada apa? Fatmawati City Center. iya. Itu juga dulu visibility-nya dari Iya, kita bikin itu kita akan buat apa Mantap sih. lapangan golf akhirnya dibuat. lapangan golf. Di mana lapangan golf? Itu yang di Skore tops yang di Pondok Labu dekat One Bay Top Park. golf yang di One Bay Itu Park. itu ya. Bahkan bikin golf pun ada visibility studies-nya. Ada. Dan salah satu masterpiece kita waktu itu kita bikin di Lombok ya. Di Lombok development itu kita minta dipindahin bandaranya dari Selaparang ke yang sekarang dipindahin. Terus kita minta bikin Mandalika sirkuit itu dibuat itu. Kok pemerintah nggak bisa sendiri begitu-gitu? Bukannya punya badan sendiri itu buat gitu-gitu ya? Apa lebih legit? Nggak pede kali ya. Karena kita datanya kan sebenarnya data dari mereka juga, tapi kita kan ngambil dari A1 dari masyarakat, kita wawancara Pak Lurah, Pak Camat kita wawancara Gitu ya. seperti itu. Ya udah deh, saya bismillah aja supaya one day bisa jadi klien Colliers. Amin, Berarti amin. udah kaya raya banget gitu ya. Atau jadi pejabat bisa jadi klien juga kan. Jadi mau jadi klien Colliers dulu apa mau jadi anggota dewan dulu nih? Kayaan mana tuh? Hah? Wah, mending jadi klien Colliers dulu sih. Udah saya kalau jadi konglomerat nggak jadi nyalek sih udah. Kan udah kaya udah. Berarti nyalek mau jadi kaya. Wah kacau ini. Jangan kita spill di sini. Mas Yama, thank you banget nih. Sama-sama, Udah sama-sama. mampir. Itu berapa jam ini? 1 jam 4. Oke. Masya Allah. Thank you banget. Ntar Iya. kalau seru kita promosi KPP lagi deh. Tapi kalau yang berminat memang bulan Mei ini masih dibuka sampai akhir Mei. Masih dibuka. Masih dibuka, ya? Tinggal daftar. Tesnya gampang. Gampang. Nggak kayak dulu kan kalau S1 kan ada tes IPS, Iya. matematika. Matematika dasar. Kalau udah tua mau mana ngerti begituan iya. Justru bobotnya lebih ke arah wawancara ya. Ada itu sih Mas, ada tes kayak TPA gitu. Ah. Tapi gampang lah. Iya. Belajar 2 hari juga. Ya asal niat mah Itu lulus. buat Mas Gamal yang otaknya encer. Buat saya ini IQ tinggi Mas. Tuh kan? Kelihatan sih. 79. Kan udah di atas rata-rata itu. Udah jenius itu, cukup ya. Oke nih Mas, sampai jumpa lagi. Syukuran banget udah datang ya. Syukuran. Siap, terima kasih.